Deteksi spiritual Huo Yuhao telah menyelimuti seluruh kompleks dan mengikuti Juzi. Sangat mengejutkan, Juzi sebenarnya mencari Su Tianran. Sepanjang jalan, dia tidak berjalan sangat cepat. Bahkan, sepertinya tidak ada yang aneh dengan cara dia berjalan. Namun, deteksi spiritual Huo Yuhao pasti bisa mengekstraksi lebih banyak informasi dari pengamatannya daripada alat jiwa pengawasan normal. Paling tidak, alat-alat jiwa pengawasan itu tidak akan bisa memonitor detak jantung, denyut nadi, dan fluktuasi spiritualnya. Namun, dengan kemampuan Huo Yuhao saat ini, ia dapat memonitor semua detail ini. Oleh karena itu, dia telah merasakan transformasi dalam Juzi. Dan sepertinya dia berhasil mengidentifikasi beberapa keanehan. Pertama, Juzi membuat gerakan yang tidak perlu terlalu banyak. Saat dia berjalan, dia sepertinya menggaruk-garuk kepalanya dan terlalu sering menyesuaikan postur tubuhnya. Setiap kali dia melakukan penyesuaian kecil itu, detak jantungnya akan meningkat. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan, perubahannya jelas. Selain itu, fluktuasi spiritualnya juga akan meningkat. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa disebabkan oleh tubuhnya. Itu hanya bisa berasal dari pikirannya. Sepertinya dia sudah siap. Meskipun Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya, dia tidak bisa memastikan apa yang telah dia lakukan. Setelah 20 menit yang baik, Juzi akhirnya menemukan Su Tianran. Huo Yuhao tidak bisa mengatakan apa yang dia katakan padanya. 1 jam kemudian, beberapa orang mengambil jalan yang sama dengan yang diambil Juzi, dan mereka semua memiliki detak jantung dan fluktuasi spiritual yang sama dengannya. Hanya ada 7 hingga 8 orang yang menunjukkan karakteristik yang sama dengan Juzi dari beberapa ratus orang yang telah menempuh jalan yang sama. Tidak ada yang bisa mendeteksi apa yang salah dengan mereka. Ini hanyalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan alat pengintai. Huo Yuhao menyipitkan mata dan berbicara dengan Tang Wutong. Juzi pasti menggunakan cara komunikasi rahasia. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi sepertinya itu bekerja dengan baik. Petik 2. Tang Wutong berbisik kepada Huo Yuhao, apakah kita akan menunggu seperti ini saja? Apakah Anda pikir dia akan mengancam kita? Apakah Anda memperhatikan bagaimana dia menunjukkan fluktuasi emosional yang signifikan ketika dia mendengarkan bagaimana Anda telah membunuh Affiliate Tyrant? Dia juga tampak ketakutan. Ketika seseorang mulai menjadi takut, dia cenderung melakukan hal-hal yang sangat tidak rasional. Meskipun dia memiliki perasaan untukmu, jelas bahwa putranya jauh lebih penting daripada kamu. Tepat sekali, anaknya. Di mana putranya? Bisakah Anda melihat apakah Anda dapat menemukan di mana putranya berada? Petik 2. Huo Yuhao memindai sekelilingnya dengan deteksi spiritual ketika ia mencoba menemukan Yunhan kecil. Segera dia menyadari bahwa saat ini, Su Yunhan berada di sebuah ruangan yang tidak terlalu jauh dari ruangan tempat Juzi berada. Sepertinya dia belum dipindahkan. Huo Yuhao dan Tang Wutong menjadi jauh lebih santai setelah mengkonfirmasi lokasinya. Seperti yang dikatakan Tang Wutong dengan tepat, Yunhan kecil adalah orang yang paling dipedulikan Juzi. Oleh karena itu, jelas bahwa dia tidak menyembunyikan niat buruk terhadap Huo Yuhao dan Tang Wutong dari bagaimana dia meninggalkan putranya di ruangan itu. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa putranya. Itu 4 jam kemudian ketika Juzi akhirnya kembali. Langit berubah gelap, dan hampir malam hari. Setelah membuka pintu, Juzi segera mengirim pelayan dan pelayannya pergi. Dia memasuki kamarnya dan memastikan bahwa dia adalah satu-satunya di dalam. Dia mulai terengah-engah sambil menghela nafas lega. Bagaimanapun, dia berurusan dengan kaisar dari kekaisaran terbesar di seluruh benua Douluo. Tidak akan ada jalan untuk kembali jika dia gagal. Dia akan kehilangan segalanya, dan putranya akan kehilangan posisinya jika rencananya diketahui. Juzi mengerti Su Tianran dengan baik. Karena itu, dia sangat berhati-hati dengan apa yang dia lakukan. Setelah kembali ke mejanya, Juzi mulai bergumam pada dirinya sendiri. Setelah 2 jam, langit akan sepenuhnya gelap. Alat jiwa pengawasan udara semua akan meledak sendiri. Berbagai alat pengintai jiwa di darat juga akan dinonaktifkan sementara. Setidaknya untuk jam berikutnya, tidak ada yang bisa mengaktifkannya. Oleh karena itu, kalian berdua harus mengambil tindakan setelah alat-alat jiwa pengintai itu meledak. Setelah itu, kalian berdua bisa melarikan diri sementara seluruh kompleks jatuh ke dalam kekacauan. Petik 2. Dalam waktu sekitar 1 jam, sudah waktunya untuk makan malamnya. Malam ini, ia telah mengundang 6 insinyur jiwa kelas 9 untuk makan malam. Ini sudah menjadi kebiasaannya.
Saya akan meminta Penatua Kong untuk merawat putra saya. Saya tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Tak satu pun dari 6 insinyur jiwa kelas 9 berada di bawah saya. Namun, Anda dapat yakin bahwa semua insinyur jiwa kelas 9 lainnya tidak akan mengambil tindakan apapun. Penghalang pertahanan terkait hanya akan dirilis setelah alat jiwa pengintai udara meledak. Satu-satunya orang yang Anda perlu khawatir adalah insinyur jiwa dari Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Mereka telah melindungi kompleks ini dari luar dan merupakan yang terdekat dengan Su Tianran. Begitu dia dalam masalah, kamu bisa mengharapkan mereka semua untuk segera membantunya. Petik 2. Sampai sekarang, Su Tianran memiliki 11 alat jiwa defensif kelas 9. Semuanya diaktifkan secara otomatis, dan memiliki beragam efek defensif. Mereka dapat memblokir semua jenis serangan, termasuk yang spiritual dan fisik. Yang dipuja pernah menyimpulkan bahwa bahkan Douluo tertinggi pun tidak akan bisa menghancurkan semua alat jiwa ini dalam waktu 1 jam. Ini akan menjadi tantangan terbesar Anda. Petik 2. Aku sarankan kalian berdua berkonsentrasi pada satu jenis serangan. Anda harus memilih untuk meluncurkan serangan fisik atau serangan spiritual. Ini berarti bahwa Anda tidak harus bekerja melawan semua alat jiwa yang berbeda. Menurut pendapat saya, akan lebih bijaksana bagi Anda berdua untuk menyerang secara spiritual. Bagaimanapun, Huo Yuhao paling mahir dalam hal ini. Selain itu, Su Tianran terutama berjaga-jaga melawan 2 Ultimate Douluo, yang berspesialisasi dalam serangan fisik. Karena itu, ia harus memiliki paling banyak 4 alat jiwa defensif yang dapat melindungi dari serangan spiritual. Yuhao, setelah mendengar apa yang saya katakan, apakah Anda masih yakin bisa melakukannya? Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion pasti akan bergegas pada saat pertama. Meskipun area itu kecil, mereka hanya perlu memblokir serangan agar Su Tianran memberinya cukup waktu untuk melarikan diri. Petik 2. Huo Yuhao mendengarkan semua yang dikatakan Juzi. Wajahnya sudah agak memerah setelah dia menyelesaikan kalimat terakhirnya. Apakah kamu tidak berencana untuk menggunakan orang-orangmu sendiri? Huo Yuhao bertanya dengan jelas. Napas Juzi menjadi sedikit lebih berat. Yah. Jika kamu memiliki keyakinan mutlak, aku. Huo Yuhao berbicara dengan jelas, siapa yang berani mengatakan bahwa dia benar-benar yakin tentang rencana seperti ini? Karena kamu sudah mengendalikan aula konsekrasi kekaisaran, kenapa kamu tidak meminta mereka untuk membantumu juga? Petik 2. Juzi dikejutkan oleh kata-kata Huo Yuhao saat dia segera berdiri. Apa yang kamu katakan? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, apakah saya salah? Apakah Anda yakin bahwa Anda tidak mengendalikan seluruh balai konsekrasi kekaisaran meskipun mampu memerintah Penatua Kong, yang pastinya pemimpin di antara para insinyur jiwa kelas 9? Petik 2. Napas Juzi menjadi lebih berat saat dia menatap Huo Yuhao. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan senyum canggung. Kamu benar-benar terlalu pintar. Anda benar-benar dapat mengatakan dari hal-hal kecil dan kata-kata yang saya katakan bahwa saya memiliki kendali atas balai konsekrasi kekaisaran. Ini adalah sesuatu yang saya tidak harapkan. Petik 2. Huo Yuhao berkata, sejujurnya, saya tidak begitu yakin sebelum ini. Sekarang, saya benar-benar yakin bahwa itulah masalahnya. Sebenarnya, kata-kata dan tindakan yang telah Anda lakukan bukanlah hal-hal yang memberi Anda kesempatan. Petunjuk terbesar adalah besarnya kepercayaan yang Anda miliki dalam rencana Anda. Apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa Anda akan dapat mengendalikan seluruh kekaisaran Sun Moon setelah Su Tianran diturunkan? Jika Anda tidak didukung oleh lembaga atau organisasi yang kuat, Anda tidak akan bisa mendapatkan kekuatan politik dengan mudah. Meskipun Anda memiliki reputasi yang tak terkalahkan di dalam ketentaraan, itu tidak cukup, setidaknya untuk saat ini. Dukungan dari tentara tidak akan memungkinkan Anda untuk menekan keluarga kerajaan dan melindungi tahta putra Anda. Jika saya tidak mengerti apa yang Anda maksud ketika Anda mengatakan bahwa Penatua Kong akan membantu Anda melindungi putra Anda, saya akan benar-benar bodoh. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda berhasil meyakinkan Penatua Kong, rencana Anda harusnya jauh lebih lancar dengan dukungannya. Padahal, Anda harus memiliki peluang yang cukup bagus meski tanpa bantuan kami. Bagaimanapun, Anda adalah permaisuri Su Tianran. Tidak peduli seberapa kuat alat jiwanya, pasti ada celah dan kekurangan yang bisa Anda manfaatkan. Bahkan jika kami tidak datang untuk membantumu, kamu seharusnya bisa mengambil tindakan begitu dia menurung. An penjaganya setelah beberapa waktu. Petik 2. Juzi tiba-tiba tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya.
Dulu aku berpikir bahwa kamu menggunakan semua bakatmu untuk berkultivasi dan menjadi guru jiwa yang baik. Kupikir otakmu tidak sebagus otakku. Sepertinya saya salah. Namun, saya sangat senang, tetapi saya tidak bisa memberitahu Anda alasannya. Kamu benar, saya punya rencana lengkap. Bahkan tanpa bekerja dengan kalian semua, saya masih memiliki peluang bagus untuk berhasil. Satu-satunya permintaan Penatua Kong bagi saya adalah untuk tidak menggunakan siapapun dari Imperial Consecration Hall untuk operasi ini. Dia tidak ingin Imperial Consecration Hall dikaitkan dengan operasi ini, terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak. Bagaimanapun, Aula Konsekrasi Kekaisaran seharusnya mendukung Kaisar terlepas dari situasinya. Karenanya, saya benar-benar tidak bisa membuat mereka membantu kami. Karenanya, saya hanya punya dua pilihan, Anda berdua atau saya sendiri. Petik 2. Saat dia berbicara, Juzi perlahan mengangkat tangannya untuk mengungkapkan kukunya yang terawat indah. Kukunya diwarnai dengan warna seperti mutiara. Ada racun di kukuku. Setiap hidangan yang dimakan Su Tianran diuji oleh seseorang. Saya telah berhasil menyuap salah satu dari mereka untuk memungkinkan saya menyelinap hidangan beracun kepadanya. Saya yakin bahwa rencana itu akan berhasil karena racun hanya akan ditambahkan ketika hidangan dibawa ke meja. Petik 2. Namun, kematian karena keracunan biasanya mengarah pada situasi yang sangat kacau. Karena itu, akan lebih baik jika kita dapat membunuhnya secara fisik. Semua orang akan percaya bahwa itu hanyalah tindakan balas dendam dari dua ultimate Douluo. Petik 2. Huo Yuhao berhenti sejenak sebelum berkata, saya harap Anda akan menepati janji Anda. Meskipun Juzi tidak bisa melihat Huo Yuhao, dia sepertinya menatap ke kejauhan saat ini. Dia menjawab, aku akan. Huo Yuhao menjawab, kalau begitu kita sudah sepakat. Su Tianran sangat cemas selama beberapa hari terakhir. Setelah rencana, yang dia yakini sempurna, gagal, dia dalam suasana hati yang buruk. Saat ini, semua kekuatan tempur kelas yang lebih tinggi telah dikerahkan untuk mempertahankan istana sementara. Ketika seseorang menjadi lebih kuat, ia biasanya lebih menghargai hidupnya. Itulah alasan mengapa banyak kaisar cenderung mencari cara untuk mendapatkan keabadian setelah penuaan. Su Tianran sangat takut mati. Dia ingin menjadi kaisar pertama yang menyatukan seluruh benua. Ini adalah sesuatu yang dia yakin harus dia lakukan. Karena itu, dia merasa bahwa dia tidak boleh mati. Meskipun insinyur jiwa kelas 9-nya, termasuk Penatua Kong, telah mencoba membujuknya dengan analisis mereka bahwa kedua ultimate Douluo memiliki peluang hampir nol untuk bertahan hidup, Su Tianran tidak bisa tidak khawatir. Dia khawatir dua ultimate Douluo mungkin masih memiliki satu atau dua napas di dalamnya, dan akan bisa membawanya keluar dengan pukulan terakhir mereka. Karena itu, ia merasa bahwa ada kebutuhan baginya untuk memperkuat pertahanannya dengan cara apapun. Dia harus menjaga kemungkinan ini. Sangatlah penting baginya untuk bertahan hidup agar menjadi kaisar pertama dalam sejarah yang menaklukkan seluruh benua Douluo. Jelas betapa cemasnya dia dari kenyataan bahwa dia memakai alat jiwa berbentuk manusia untuk tidur. Selain itu, dia memastikan bahwa 11 alat jiwanya kelas 9 tetap di tubuhnya di semua biaya. Setidaknya akan ada 6 insinyur jiwa kelas 9 yang menjaganya setiap saat. Selain itu, dia tidak pernah meninggalkan istana sementara selama beberapa hari terakhir. Sepertinya dia terlalu berhati-hati dalam segala hal. Dia tidak tahu berapa lama dia harus tinggal di negara ini. Lagi pula, tidak ada berita tentang dua ultimate Douluo. Tidak adanya berita dan informasi hanya membuatnya semakin khawatir. Yang mulia, makanan Anda sudah siap. Tamu-tamu Anda juga telah tiba. Seorang pelayan dengan sopan memberitahu Su Tianran. Baik, Su Tianran mengangguk dan mengangkat pelindung yang menutupi wajahnya. Dia berjalan keluar dari kamarnya dan memasuki ruang makan. Su Tianran begitu paranoid sehingga dia menempatkan beberapa pelindung jiwa kecil di sekitar ruang makan, untuk berjaga-jaga. 6 insinyur jiwa kelas 9 sebenarnya telah tiba untuk sementara waktu. Selain makan dengan Su Tianran, mereka seharusnya melindunginya. Tentu saja, mereka semua percaya bahwa mereka sebenarnya ada di sana untuk meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, mereka percaya bahwa kedua Douluo utama tidak mungkin selamat dari ledakan itu. Namun, tidak ada yang berani memberitahu Su Tianran bahwa dia paranoid. Alasannya adalah bahwa Su Tianran telah membunuh lebih dari 10 pelayan yang mengatakan itu padanya. Ayo, siapkan dirimu di rumah. Ayo gali. Kata-kata Su Tianran kontras dengan ekspresi di wajahnya.
Meskipun ada berbagai macam makanan lezat yang luar biasa, dia pasti tidak berminat untuk makanan enak. Meskipun 6 insinyur jiwa kelas 9 tetap diam, mereka membantu diri mereka sendiri untuk makanan sebelum mereka. Makan dengan kaisar paranoid bukanlah sesuatu yang akan menyenangkan bagi siapapun. Mereka hanya ingin pergi sesegera mungkin begitu mereka selesai makan. Bagaimanapun, seorang insinyur jiwa kelas 9 menjalani kehidupan yang sangat sibuk. Mereka harus membuat alat jiwa, menguji alat jiwa, merancang alat jiwa, dan menangani segala macam masalah administrasi. Setelah minum beberapa gelas anggur, Su Tianran menjadi jauh lebih tidak tegang. Mungkin karena usianya dan meningkatnya kekuatan politik, ia mulai menyukai alkohol. Bahkan, dia telah meminta anggur untuk membantunya tidur. Sekali lagi, pelayan itu melangkah maju untuk mengisi ulang cangkir Su Tianran. Su Tianran mengangkat cangkir saat dia tersenyum. Ayo, mari kita minum bersama, dan berharap pasukan kita akan mampu menaklukkan 2 kerajaan terakhir dan menyatukan seluruh benua. Bersulang, ke-6 insinyur jiwa kelas 9 tidak berani menentang kaisar ketika mereka berseru serempak. Setelah melihat betapa kooperatifnya mereka, Su Tianran secara alami menjadi jauh lebih bahagia. Lagi pula, sungguh menyenangkan melihat bagaimana 6 insinyur jiwa kelas 9 yang kuat patuh pada perintah seseorang. Inilah yang begitu hebat tentang memerintah dunia. Setelah itu, mereka semua menenggak gelas anggur di tangan mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat umum di perjamuan dan makan malam. Namun, tidak ada yang memperhatikan bagaimana terbentuknya pusaran yang tidak mencolok di cangkir mereka ketika mereka membawanya ke bibir mereka. Pusaran kecil itu berwarna biru tua, dan pasti sangat sulit untuk diperhatikan, terutama ketika itu terbentuk di dalam anggur merah gelap. Anggur-anggur cenderung sedikit asam dan manis. Namun, mereka semua menemukan anggur jauh lebih dingin daripada biasanya. Itu adalah sensasi yang sangat berbeda dari yang biasa mereka alami. Itu sangat menyegarkan. Saya tidak tahu apakah itu karena saya minum dengan yang mulia, tetapi anggur ini benar-benar enak. Seorang insinyur jiwa kelas 9 tua berkomentar. Su Tianran dikejutkan oleh komentarnya. Segera, dia menoleh untuk melihat pelayan itu. Bagaimana rasa anggur berubah ketika mereka semua berasal dari botol yang sama. Dia sangat yakin bahwa pelayan itu tidak mengganti botol. Bagaimanapun, dia sangat paranoid sehingga dia akan memperhatikan semua detail ini. Dia terhibur oleh kenyataan bahwa pelayan itu tampaknya tidak panik setelah dia berbalik. Bahkan, dia tampak sedikit tidak mengerti. Dia hanya menundukkan kepalanya dan bertanya, "Yang mulia, apakah Anda ingin secangkir anggur lagi?" Tepat ketika Su Tianran mulai meragukan dirinya sendiri, dia, bersama dengan 6 insinyur jiwa kelas 9 lainnya, merasakan sesuatu pada saat berikutnya. Anggur yang menyegarkan tiba-tiba menjadi sedingin es. Biasanya, anggur harus menjadi lebih hangat setelah memasuki tubuh mereka. Namun, tiba-tiba menjadi beku karena melepaskan aura dingin dari dalam semua tubuh mereka. Kotoran. Insinyur jiwa kelas 9 berseru ketika kabut dingin mulai terbentuk di sekitar tubuhnya. Namun, dia mampu bereaksi dengan sangat cepat. Dia segera mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk memaksa anggur keluar dari tubuhnya. Namun, tepat ketika dia hendak mengedarkan kekuatan jiwanya, dia menyadari bahwa darah dan kekuatan jiwanya yang bersentuhan dengan anggur sudah membeku. Bahkan, kekuatan jiwa apapun yang bersentuhan dengan anggur akan segera membeku. Jelas dari kenyataan bahwa itu dapat membekukan bahkan bentuk energi bahwa anggur mengandung kekuatan yang luar biasa. Su Tianran secara alami mencoba untuk memaksa anggur keluar dari tubuhnya. Namun, ia juga terkejut menemukan kekuatan jiwanya membeku saat bersentuhan dengan aura pembekuan dari tubuhnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah itu sejenis racun? Ini tebakan pertamanya. Lagi pula, tidak ada hal lain dalam pengetahuannya yang bisa mencapai efek yang sama. Namun, dia yakin anggurnya telah diuji oleh bangsanya sendiri. Bagaimana mungkin anggur itu masih diracuni? Ini tidak mungkin. 4 sosok hitam segera muncul di belakang Su Tianran. Salah satu dari mereka meletakkan tangannya di leher pelayan yang menuangkan anggur untuk Su Tianran ketika dia mengangkat pelayan itu dengan tangan kosong. Insinyur jiwa lainnya mengawasi sekelilingnya saat alat jiwanya yang berbentuk manusia memancarkan cahaya cemerlang. 2 lainnya menempatkan telapak tangan mereka di belakang Su Tianran saat mereka memasukkan kekuatan jiwa mereka yang kuat ke tubuhnya. "Cepat, sebarkan pesanan saya," segel, seru Su Tianran. Namun, dia segera menyadari bahwa semakin sulit baginya untuk berbicara. Alasannya adalah tenggorokannya mulai membeku.
Bahkan, kabut es mulai keluar dari mulutnya. Racun macam apa ini? Sangat kuat. Apakah Long Xiaoyao dan Ye Sishui akhirnya mulai membalas dendam pada saya? Meskipun Su Tianran sangat ketakutan, dia cukup tenang. Lagi pula, ada 11 titlet Douluo termasuk dia di dalam ruangan ini. Masih ada legiun insinyur jiwa Sun Moon Imperial yang perkasa di luar istana sementara. Bahkan jika dua ultimate Douluo bergabung, mereka tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Tidak peduli seberapa kuat racun itu, tidak akan bisa membunuhnya dengan kultivasinya saat ini. Dia hanya harus mencari cara untuk menyingkirkan racun setelah masalah sebelum dia diselesaikan. Percuma saja, pesanan Anda tidak akan pernah disebarluaskan kepada yang lain. Segala sesuatu yang akan terjadi di sini akan tetap di ruangan ini. Sosok hitam yang mengawasi sekelilingnya meluncurkan dirinya ke arah suara, tetapi ditolak oleh kekuatan yang tak terkalahkan. Seluruh alat jiwanya yang berbentuk manusia segera dilapisi dengan lapisan es dan es. Seluruh ruang makan sekarang diselimuti oleh cahaya yang samar-samar. Setelah itu, Titoul Douluo di ruangan ini menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa merasakan dunia di luar ruang makan. Kekuatan macam apa ini? Meskipun 6 insinyur jiwa kelas 9 menemukan darah di tubuh mereka semakin dingin, mereka tidak akan pernah menyerah begitu saja. Mereka segera mengaktifkan penghalang jiwa perlindungan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri sebelum mereka pindah untuk mengelilingi Su Tianran. Mata mereka melintas dengan waspada ketika mereka mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Dua sosok mulai muncul di depan mata mereka, Su Tianran dan insinyur jiwa kuat lainnya dari Kekaisaran Sun Moon. Ketika Su Tianran akhirnya bisa melihat mereka, dia terkejut. Meskipun dia tidak tahu siapa sebenarnya mereka, dia yakin bahwa dia telah melihat mereka sebelumnya. Kakakmu dari Akademi Shrek, mata Su Tianran melebar saat dia menatap orang di depannya. Ya, saya Huo Yuhao dari Shrek Academy. Dia pacarku, Tang Wutong. Anda pasti kaget dengan kunjungan kami, Yang Mulia. Huo Yuhao tersenyum. Su Tianran berbicara dengan dingin, Huo Yuhao, kaulah yang menantang 10 master jiwa paling kuat dari kekaisaran saya dan mengalahkan mereka, kan? Huo Yuhao mengangguk dan berkata, itu benar. Su Tianran mengeluarkan gerutuan dingin dan berkata, saya harus mengakui bahwa Anda mungkin bintang paling cemerlang dalam generasi Anda. Tapi beraninya kamu mencoba menyusup ke istanaku dan serang aku sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda berdua dapat melarikan diri dari istanaku hidup hari ini? Petik 2. Huo Yuhao terkekeh. Yang Mulia, Anda pasti salah. Seharusnya kamu yang menjawab pertanyaan itu, bukan aku. Petik 2. Sebuah gambar tiba-tiba terbentuk di belakang punggung Huo Yuhao. Setiap insinyur jiwa yang hadir sudah sangat tegang setelah Huo Yuhao dan Tang Wutong muncul di hadapan mereka. Mereka langsung menyerang Huo Yuhao begitu mereka melihat transformasi di belakangnya. Garis-garis cahaya yang kuat diproyeksikan ke Huo Yuhao ketika fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat beriak di seluruh ruang makan, menyebabkan seluruh senyawa bergetar dengan kuat. Beberapa insinyur jiwa yang lebih tajam memutuskan untuk tidak menyerang Huo Yuhao. Mereka memilih untuk mengarahkan serangan mereka ke arah kompleks yang berada di luar ruang makan. Mereka ingin membuat keributan untuk memperingatkan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion, yang ditempatkan di luar. Selama mereka bisa memperingatkan mereka, Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak punya pilihan selain melarikan diri. Lagi pula, mereka percaya bahwa mereka tidak akan bisa melawan seluruh Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Namun, mereka terkejut menemukan bagaimana serangan mereka, yang ditembakkan ke arah yang berbeda akhirnya terbang menuju Huo Yuhao. Sinar cahaya yang mengelilingi mereka mulai berputar dan berputar dengan cara yang misterius. Sebuah pusaran biru es yang mistis mulai berputar di hadapan Huo Yuhao. Sinar cahaya di ruangan hancur menjadi ketiadaan setelah mereka tertangkap oleh pusaran. Saat ini, sosok di belakang Huo Yuhao terbentuk sepenuhnya. Sosok itu adalah wanita cantik. Sementara dia memiliki tubuh dan kepala seorang wanita, dia memiliki fishtail mistis di bagian bawah tubuhnya. Putri Duyung memiliki sepasang mata besar saat dia tersenyum pada para insinyur jiwa di depannya. Setelah itu, ia membiarkan nyanyiannya yang indah menyelubungi seluruh aula. Pada saat berikutnya, cincin jiwa Huo Yuhao mulai menyala. Tidak perlu lagi baginya untuk menyembunyikan warna cincinnya. Cincin jiwa pertamanya tidak lagi ditutupi warna putih. Itu disajikan dalam warna emas asli yang cemerlang. Cincin jiwa Huo Yuhao yang paling mengesankan adalah hitam. Namun, cincin jiwa yang paling umum ia miliki adalah merah.
Huo Yuhao mentransmisikan suaranya yang rendah ke telinga para insinyur jiwa. Ledakan spiritual. Riak lembut menyapu aula saat cahaya yang kuat dilepaskan dari tubuh Su Tianran dan insinyur jiwanya. Semua alat jiwa pertahanan mereka yang dirancang untuk memblokir serangan spiritual melepaskan cahaya yang menyilaukan. Pada saat itu, seluruh aula diterangi oleh semua alat jiwa mereka. Namun, bukan itu saja. Suara pecah yang keras bisa terdengar tepat setelah semua orang dibutakan oleh cahaya dari alat jiwa. Semua orang, termasuk Su Tianran, kehilangan alat jiwa defensif spiritual. Sebenarnya, ada 2 insinyur jiwa yang alat jiwa defensif rohaninya tidak hancur. Alasannya adalah bahwa mereka bahkan tidak memiliki alat jiwa defensif spiritual untuk memulai. Setelah semua, alat jiwa defensif spiritual adalah salah satu alat jiwa yang paling sulit untuk dibuat di antara semua alat jiwa kelas 9. Inilah sebabnya mengapa Zhongli Wu sangat tidak mau mengakui persyaratan Juzi saat itu. Inilah sebabnya mengapa tidak setiap insinyur jiwa kelas 9 dilengkapi dengan alat jiwa defensif spiritual. Lagi pula, itu cukup jarang untuk menemukan master jiwa atau binatang buas yang mampu melepaskan serangan spiritual. Namun, 2 insinyur jiwa yang tidak dilengkapi dengan alat jiwa defensif spiritual harus membayar kesalahan mereka malam ini. Meskipun mereka telah mencoba untuk melawan ledakan spiritual dengan meningkatkan kekuatan spiritual mereka semaksimal yang bisa dihasilkan oleh lautan spiritual mereka masih tidak memiliki peluang melawan Huo Yuhao. Bagaimanapun, Huo Yuhao baru saja memperoleh cincin jiwa spiritual Affiliate Tyrant yang kuat. Darah mulai menyembur dari hidung dan mulut kedua insinyur jiwa kelas 9 setelah mereka mengeluarkan dengusan. Kedua tubuh mereka mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan ketika mereka mencoba untuk menenangkan diri. Meskipun mereka terkejut dengan betapa kuatnya serangan Huo Yuhao, para insinyur jiwa mencoba yang terbaik untuk membalasnya. Namun, pada saat inilah Huo Yuhao meluncurkan gelombang kedua Spiritual Blaze. Meskipun gelombang kedua tidak sekuat yang pertama, itu sama menakutkannya. Bang! Bang! 2 jiwa peledak yang keras bisa didengar ketika kepala 2 insinyur jiwa yang tidak memiliki alat jiwa defensif spiritual meledak. Darah dan potongan-potongan otak mereka berceceran di lantai aula. Namun, tidak ada yang mampu menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran terhadap mereka. Mereka sudah sibuk berusaha menangkis gelombang spiritual blaze kedua Huo Yuhao. Duet merfok Huo Yuhao memungkinkannya meluncurkan serangan spiritualnya 2 kali berturut-turut. Ini membuatnya menjadi keterampilan jiwa yang sangat kuat. Duet merfok jelas merupakan salah satu keterampilan jiwa spiritual terkuat yang dimiliki Huo Yuhao. Itu mungkin hanya kedua dari keterampilan jiwa yang telah diberikan singa emas bermata 3 kepadanya. Ketika Huo Yuhao merilis gelombang kedua dari ledakan spiritual, setiap insinyur jiwa yang hadir melepaskan dengusan yang menyakitkan. Mereka tersandung mundur ketika mereka mencoba yang terbaik untuk menggunakan alat jiwa defensif spiritual mereka untuk memblokir ledakan. Namun, alat jiwa mereka sudah hancur. Su Tianran adalah satu-satunya orang yang agak baik-baik saja. Setelah semua, 4 dari 11 alat jiwa defensif kelas 9 di tubuhnya adalah alat jiwa defensif spiritual. Selain itu, keempat alat jiwa ini jelas merupakan alat jiwa berkualitas tinggi di seluruh kekaisaran Sun Moon. Meskipun dia tampak sedikit terguncang oleh serangan itu, 2 ledakan spiritual hanya menghancurkan salah satu alat jiwanya. Sementara dia tersandung ke belakang, dada Su Tianran memancarkan sinar cahaya yang kuat saat mengirimnya terbang ke belakang. Terlepas dari apakah itu di istana atau istana sementara, Su Tianran selalu menyiapkan beberapa rencana cadangan baginya untuk melarikan diri di saat kesulitan. Saat ini, dia yakin bahwa dia, bersama dengan insinyur jiwanya, telah memasuki domain kuat Huo Yuhao. Satu-satunya cara dia bisa bertahan dalam keadaan seperti itu adalah menggunakan lorong rahasia di bawah lantai, yang tidak jauh darinya. Lorong telah diprogram untuk mengirimkan sinyal mara bahaya kepada pasukannya di luar saat dia mengaksesnya. Karena itu, selama dia bisa mencapai lorong, ada peluang bagus baginya untuk tetap hidup. Sayangnya, Huo Yuhao tidak siap membiarkan Su Tianran melakukan itu. Lagi pula, dia tidak akan datang hanya dengan kekuatan bertarung yang baru saja dia tunjukkan. Setelah melepaskan 2 ledakan spiritual, Huo Yuhao mulai melepaskan serangannya yang lain. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan bisa terdengar sekali lagi. Tepat ketika semua orang masih berusaha untuk pulih dari ledakan spiritual, ledakan keras bergema di aula lagi. Namun, kali ini, serangan itu tidak datang dari luar tubuh mereka. Sebaliknya, mereka datang dari dalam tubuh mereka.
Darah beku dan kekuatan jiwa di tubuh mereka tiba-tiba meledak dengan hebat. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan mereka semua. Semua orang, termasuk Su Tianran, telah minum anggur yang terkontaminasi oleh Huo Yuhao. Tentu saja anggur itu tidak diracuni. Itu hanya berisi kekuatan jiwa es tertinggi Huo Yuhao. Penting untuk dicatat bahwa sangat sulit bagi guru jiwa untuk menyelinap kekuatan jiwanya ke dalam minuman titlet Douluo. Insinyur jiwa semuanya berjudul Douluo, dan sangat sensitif terhadap kekuatan jiwa atau fluktuasi kekuatan spiritual di sekitar mereka. Tidak seorang pun akan mampu melakukan apa yang telah dilakukannya. Faktanya, Huo Yuhao hanya berhasil mencemari minuman mereka karena dia telah menyembunyikan tindakannya dengan sangat baik. Huo Yuhao mampu menyembunyikan auranya sendiri dan fluktuasi kekuatan jiwanya dengan kemampuannya yang kuat. Pusaran kekuatan inti jiwa Yin yang komplemennya juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan jejaknya. Ditambah dengan upaya yang disengaja untuk menutupi fluktuasi kekuatan jiwanya, Huo Yuhao mampu melepaskan 7 pusaran kekuatan jiwa es ultimate ke dalam cangkir mereka tanpa menaikkan alarm. Oleh karena itu, Su Tianran dan para insinyur jiwa telah menelan kekuatan jiwanya bersama dengan anggur di gelas mereka. Kekuatan jiwa es tertingginya mampu menyembunyikan dirinya sendiri, dan meledak hanya setelah itu memasuki tubuh mereka. Karena itu, sudah terlambat ketika mereka menemukan bahwa mereka telah menelan sesuatu. Satu-satunya alasan mengapa itu bisa tetap tidak jelas adalah bahwa kekuatan jiwa Huo Yuhao sekarang diresapi dengan kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, dia bisa terus mengendalikan pusaran kekuatan jiwa meskipun mereka jauh dari tubuhnya. Sekarang setelah darah dan kekuatan jiwa di tubuh mereka membeku dalam es, Huo Yuhao bisa menggunakan keterampilan jiwanya yang legendaris pada mereka. Ledakan es. Bahkan Titoul Douluo tidak akan mampu menangani ledakan es yang terjadi dari dalam diri mereka. Banyaknya alat jiwa defensif Su Tianran tidak akan bisa melindunginya dari dalam tubuhnya. Oleh karena itu, 5 orang lainnya segera melepaskan tangisan kesakitan setelah ledakan terjadi di dalam tubuh mereka. Mereka langsung jatuh ke tanah dan kehilangan semua kemampuan untuk membalas. Pada akhirnya, tubuh titlet Douluo sangat tangguh. Huo Yuhao tidak dapat memasukkan terlalu banyak kekuatan jiwa ke dalam anggur mereka, atau mereka akan menemukan pusaran dalam minuman mereka. Oleh karena itu, ledakan itu tidak cukup kuat untuk mengambil nyawa mereka. Namun, rasa sakit yang hebat bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani dengan mudah. Ketika Huo Yuhao mulai bergerak, Tang Wutong juga mulai mengambil tindakan. Dia langsung berteleportasi di belakang 2 pria yang berdiri di belakang Su Tianran. Dia merilis cahaya ungu emas bercahaya saat dia melepaskan 2 pukulan dengan kedua tinjunya. Penjaga Su Tianran adalah individu yang sangat kuat. Namun, bagaimana mereka bisa melawan lawan mereka ketika mereka berada di level ultimate Douluo? Cahaya keemasan menyilaukan dipancarkan ketika alat jiwa berbentuk manusia merilis serangkaian ledakan. Namun, tidak ada alat jiwa mereka yang mampu menangkis kekuatan tinju Tang Wutong, yang melepaskan raungan naga. Ketika pukulan Tang Wutong akhirnya mendarat pada alat jiwa berbentuk manusia mereka, hasilnya sudah diputuskan. Setelah mengiring mereka berdua terbang mundur, Tang Wutong melompat ke udara dan berbalik ketika dia bertabrakan dengan Huo Yuhao di udara. Saat ini, mereka seperti 2 bola energi. Setelah bertabrakan satu sama lain, tubuh mereka menyatu saat mereka melepaskan aura yang tak terkalahkan.